Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di Ahad yang pertama di bulan November ini, dan setiap Ahad yang pertama adalah merupakan jadwal saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan saya dan ibu bapak sekalian di dalam pengajaran ilmu agama ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah beres membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kita akan masuk kepada kitab baru, yaitu Al-Qawaidul Arba', kaidah-kaidah yang 4 mengenai bagaimana memahami tauhid dan kesyirikan. Risalah ini adalah merupakan risalah tersendiri yang merupakan susunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau adalah seorang mujaddid di abad yang ke-12. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, yang setiap abadnya Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaharui agama ini. Dan pada abad itu adalah beliau sebagai mujaddidnya, berdasarkan kalam-kalam dari para ulama setelahnya. Beliau gigih mendakwahkan tauhid, baik berdakwah secara langsung maupun juga menulis. Dan tulisan-tulisan beliau, susunan-susunan beliau adalah hasil dari dakwah beliau secara langsung. Materi yang ditulis adalah materi dakwah yang beliau ajarkan secara langsung. Berbeda dengan mungkin sebagian ulama yang lain yang tulisannya hanya menulis saja, bukan mendakwahkan. Dakwah dengan tulisannya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tulisan-tulisannya mungkin tidak tebal-tebal, hanya risalah-risalah, tetapi ini adalah materi-materi dakwah beliau yang alhamdulillah dakwah beliau, karya-karya beliau turun-temurun dan berkah, disyarah oleh berbagai ulama dengan berbagai cara dan ketebalan. Ada penjelasan yang ringkas, ada yang pertengahan, ada yang panjang, dan macam-macam. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkenal dengan karyanya yang monumental, yaitu Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid. Yang ini berpuluh-puluh ulama telah mensarahnya, ya. Berpuluh-puluh ulama telah mensarahnya dengan berbagai sisi, ya, berbagai sisi para ulama mensarahnya.
Yang akan kita bahas adalah kitab ini, risalah ini, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Kita mulai. Kalau bisa ada panitia yang searching di download matannya, kemudian kirim ke mana itu, ke grup Sumedang Mengaji, mungkin di download bisa sambil Bapak Ibu ikhwan sekalian bisa sambil menyimak dari matannya. Yang pertama, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillah, ya, Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lapad basmalah, ya, lapad basmalah. Lapad basmalah adalah, kenapa beliau memulai dengan lapad basmalah? Yang pertama adalah mencontoh kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengawali surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah, risalah-risalah yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada para penguasa yang lain atau kepada siapa saja, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, bukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beragama apapun, ya, maka yang utama di dalam kita menulis risalah sulat adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. SMS atau WhatsApp, ya, yang terkenal di kita sekarang, yang banyak dipakai, adalah juga sama, risalah, ya. Orang Arab menyebutnya risalah qasirah, SMS itu, atau WhatsApp. Surat pendek, bukan surat pendek qul huwallahu ahad, ya, surat pendek, SM, risalah qasirah. Nah, ketika kita mengirim WhatsApp, yang utama bukan mengucapkan Assalamualaikum mengawalinya, tapi yang utama adalah Bismillah. Mau Bismillah, mau Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah. Itu yang utama dibandingkan ucapan salam, karena ucapan salam lebih utama diucapkan, bukan ditulis, ya. Kalau ditulis juga mewajibkan orang yang menerima untuk membalasnya, ya. Lamun teu balas dosa, daripada ngadosakeun, ya, Bismillah, ya, Bismillah langsung aja keperluannya, tidak ini, ya. Seperti itu. Ini adalah yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kenapa memulai dengan basmalah? Karena dalam rangka mendapatkan berkah dari apa-apa yang beliau akan lakukan. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini menulis, ya. Jadi tabarruk dengan nama Allah, ya. Sehingga memang tulisan beliau itu memang berkah. Berkah itu sampai ke abad sekarang 14 ini kita mempelajarinya. Setiap tolabul ilmi mempelajarinya. Di pesantren-pesantren itu merupakan matan yang wajib, ya. Salah satu usul Qawaidul Arba' itu matan yang wajib. Santri-santri menghafalnya, ya, seperti itu. Para ulama mensarahnya, seperti itu. Diajarkan di berbagai pesantren, di majelis-majelis, termasuk di kita, ya, sekarang ini, mendapatkan berkah dari tulisan ini. Maka apabila kita mendapatkan tulisan yang tidak berkah, artinya dicetak tapi nggak ada yang mau baca, boro-boro meuli, dikasih hadiah juga,
nggak mau gitu ya. Mungkin ada ketidakberkahan dalam tulisan tersebut. Itu tidak mengawali dengan bismillah. Yang ketiga dalam rangka beristi'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Jadi kalau kita mau makan mengucapkan bismillah, beristi'anah. Kalau kita mau pergi mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah ya, beristi'anah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu dalam perjalanan ini supaya dilancarkan ya. Mau menentukan pilihan bismillah. Jadi segala macam aktivitas yang baik atau aktivitas yang mubah kita ucapkan bismillah, kita mulainya dengan bismillah ya. Bismillah itu adalah rangka isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Dan biasanya juga para ulama mengatakan bahwasanya bismillah ini juga mengikuti kitabullah ya, mengikuti kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, yaitu Al-Fatihah yang mulainya dengan bismillah. Itu penjelasan para ulama tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb arsy yang agung, an yatawallaka, supaya melindungi, menolong Anda, kepada pembaca ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikanmu terberkahi di mana saja Anda berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adzaba istaghfara, dan menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila terjerumus dalam dosa istaghfaro, dia meminta pertolongan, dia meminta ampun kepada Allah. Fa inna haula'i thalathata unwanus sa'adah, karena sesungguhnya hal itu ya, tiga macam itu adalah merupakan tanda kebahagiaan, merupakan tanda kebahagiaan. Di dalam Qawaidul Arba ini akan kita bahas kaidah-kaidah memahami tauhid dan memahami kesyirikan. Kebanyakan orang dalam membahas tauhid atau membahas kesyirikan itu serampangan atau tidak memahami hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan, atau membuat kaidah-kaidah sendiri yang kaidah satu dengan yang lainnya bertabrakan. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun 4 kaidah ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kaidah yang dibikin oleh beliau sendiri, tetapi berdasarkan dari Al-Quran dan hadis ya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau tadi mengatakan bahwasanya beliau setelah mengucapkan bismillah, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau mendoakan kepada para pembaca risalahnya. Apa kata beliau tadi? Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb aras yang agung, untuk menolongmu, melindungimu di dunia dan akhirat.
Doa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ini adalah patut dicontoh oleh para pengajar, oleh para dai, oleh para penyebar kebaikan. Karena ini mengandung rahmat, kasih sayang dari beliau kepada pembaca. Jadi sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada anak didik kita, ya, atau siapapun, karena kadang-kadang juga kita bukan mengajar kepada anak-anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama adalah kita harus mendoakannya, ya, mendoakannya. Kita kadang lupa dengan doa. Misalkan kita mengajarkan Al-Quran, ya budak hese, atau iya budak nges gede tapi hese, atau bapak-bapak aki-aki hese, susah misalkan dalam pelafalan, ya, makhorijul huruf, atau susah. Ini ada yang cepat, ada yang susah. Ingus tahun-tahun ngaji gitu keneh. Kita kadang lupa dengan doa, ya. Maka kita harus mendoakan kepada murid tersebut, ya, untuk kebaikan. Insya Allah dengan doa itu akan beres urusannya. Kita kan lupa. Kita sibuk mencari metode gimana supaya paham yuk. Nah, ya sibuknya itu bersifat apa? Teori, metode dan sebagainya. Yang bersifat itu adalah ikhtiar, ya. Keduniawian. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan. Maka para kiai, para ajengan dulu tatkala mendapatkan santri yang nakal, yang lain tidur, ya malah ke kabalong batur, ya mau nyuri ikan orang, ke kebun orang, ya, gitu, lapar mungkin, ya maklum santri. Atau kenakalan-kenakalan lain santri, maka biasanya mereka itu mendoakan di malam-malam harinya itu, di tahajud-tahajudnya itu, Ustadz Kiai itu seperti itu, ya, untuk kesalehan dari santrinya. Jadi sebelum pengajaran adalah mendoakan, ya, mendoakan kepada yang lain. Dan yang utama doa itu sebelum kepada yang lain adalah kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri baru kepada yang lain. Doa, ya. Memang ada konsep itsar di dalam apa? Di dalam agama ini. Apa itsar itu? Mendahulukan, wa yu'thiruna di pujian orang-orang yang beriman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu berbuat itsar, mendahulukan dibandingkan diri mereka, walaupun diri mereka itu kesusahan, susah dalam kondisi COVID begini teh, cari uang teh susah gitu, dagang oke saayana gitu, datang teman, ya, teman yang tadinya nggak pernah nelpon, ya, teman SD dulu, kita udah punya anak SD juga, ya, datang keluh kesah, ya, seperti itu. Jangan sakit, nah kan seperti itu. Itsar dalam hal itu konsep. Ya, mendahulukan yang lain dibandingkan dirinya. Ada pembagian konsumsi, itsar apa? Mendahulukan orang lain, kan itu kudu, ya. Ya, biasa aja dahulukan yang lain. Kata kebagian alhamdulillah henteu nyamannya kan seperti itu. Itsar, ya. Itsar. Jadi dalam hal dunia adalah konsepnya itsar. Ya mudah-mudahan sisanya lebih banyak gitu, ya. Malah kita yang lebih banyak. Udah dapat yang lain seperti itu. Ya. Dan jangan lupa yang panitia membagi gak boleh mendahulukan dalam pembagian. Kenapa? Saqul qaumi akhiruhum. Orang yang membagi minuman, pembagi minuman itu
paling akhir mendapatkan bagian. Heula ieu heula panitia heula bagikeun enggak. Jadi bagikan yang lainnya. Ya, konsep isar. Konsep isar tidak berlaku dalam keagamaan, kebaikan, ya, kebaikan. Contoh misalkan ya, mangapa teu payun. Tos sapu atuh ujang heula atuh no budak wara olah teu payun. Nah, kan seperti itu kan di urang mah kan seperti itu. Ya itu isar maksudnya, mendahulukan yang lain, tapi tidak berlaku di dalam apa? Di dalam kebaikan. Begitupun doa. Doakan diri kita sendiri dulu baru dengan yang lain, ya. Maka oleh sebab itu para khotib mengatakan ketika akhir dari ceramahnya apa? Usikum wa nafsi. Kalau wasiat, nah aku wasiatan kepada kalian, wa nafsi dan untukku. Aranya heula lah wasiat mah baru ka dirika. Tapi keberkahan apa gimana? Barakallahu li walakum. Semoga keberkahan untukku bagi kalian, ya. Makanya kalau pengen bisa mendoakan untuk diri sendiri, jadi khotib, ya. Jadi doanya untuk diri sendiri. Wasiat kabatur nih taheula, kareka diri kan seperti itu. Jadi doa untuk diri sendiri baru yang lain. Ya. Namun berdoa untuk yang lain pun sama juga dengan mendoakan kepada diri. Ya. Jadi kalau kita mendoakan kepada sesama muslim fi dhahril ghaib tanpa sepengetahuannya, ya, baik sepengetahuan atau tidak, terutama fi dhahril ghaib, itu adalah sama dengan mendoakan diri sendiri. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, malaikat tatkala mendengar ada orang yang mendoakan kepada yang lain, apa kata malaikat? Walaka bimisli. Bagimu pun sama seperti apa yang didoakan. Jadi tanpa kita mendoakan kepada diri sendiri pun sebenarnya doa untuk yang lain itu membuahkan doa kepada diri sendiri. Jadi jangan pelit-pelit dengan mendoakan orang lain. Gratis mayar ge henteu, peperieun mah ngasih uang susah ya. Ya tuh doa. Dan itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan mang sing lancar usahana, sing payu dagangna. Itu terbalik, malaikat yang mendoakan. Kalau kita juga punya jualan atau punya urusan lancar, didoakan laku juga. Ya. Mudah-mudahan jang sing kenging jodoh nu gelis, nu solehah, nu anu. Eta teh balik deui ka urang eta teh. Walaupun orang mungkin sudah mendapatkan yang solehah juga, kan terugi aya deui kan seperti itu. Jadi semua apa yang disampaikan oleh kita berupa doa, kata apa malaikat? Walaka bimisli. Bagimu pun sama persis apa yang didoakan. Rugi enggak? Untung mendoakan itu, ya. Untung. Gratis, tanpa bayaran, orang juga enak, ya. Enak nggak kalau kita didoakan? Enak. Kumaha damang, mudah-mudahan sok sing lancar di jalana. Raos tuh tahun daripada henteu ngomong-ngomong acan. Enak, ya. Enak, ya. Cek Sunda naon? Hade ku basa naon? Kumaha? Hade goreng ku basa kan gitu. Hade goreng ku basa. Dek mutuskeun ku basa, teu jadi ku basa, seperti itu. Itu adat, itu cocok dengan syariat, ya. Adat itu cocok dengan syariat, kita tidak apa-apa memakainya. Itu doa. Doanya apa tadi? Semoga Allah menolongmu, melindungimu, ya. Rob ars yang agung, beliau menyebutkan
Allah Rob Arsy yang agung, menyebutkan Allah itu Rob Arsy yang agung, ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan, yang menguasai sebagai Rob Arsy. Arsy itu makhluk yang terbesar yang dipanggu dengan beberapa malaikat. Nah, makhluk yang terbesar juga disebutkan di Robnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu supaya melindungi di dunia dan akhirat. Kemudian wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga menjadikanmu diberkahi di mana saja engkau berada, ya. Di mana saja engkau berada. Hidup yang diberkahi, ya. Hidup yang diberkahi adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulnya kepada setiap orang mukmin. Tidak ada orang yang diberkahi kecuali orang mukmin, orang muslim. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menganalogikan atau memisalkan seorang muslim itu dengan sebuah pohon. Kata Rasul, inni la'arifa syajaratan barakatuha karrojulil muslim. Sesungguhnya ada di antara pohon yang keberkahannya itu seperti keberkahan seorang muslim, ya, keberkahan seorang muslim. Dan pohon itu apa? Pohon kurma, ya, yang berkah, ya. Seorang muslim yang juga bila dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain, maka muslim itu adalah merupakan muslim yang sebaik-baik muslim, ya. Kenapa? Karena hadirnya seorang muslim itu membawa manfaat, membawa keberkahan kepada yang lainnya. Nah, mudah-mudahan didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kepada pembaca, kepada yang menyimak dari kitab ini, mudah-mudahan para pembaca ini adalah menjadi yang diberkahi, ya, diberkahi. Berkah itu adalah kebaikan, dawamul khair, ya, al khair wadawamuhu, ya, kebaikan dan tetapnya, subutul khair, tetap kebaikan itu pada sesuatu. Ini keberkahan, ya, keberkahan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kita, bila itu adalah merupakan keberkahan, itu adalah kebaikan. Bila kita adalah yang mempunyai usia yang berkah, diberi waktu yang berkah bagi kita, maka waktu-waktu kita itu akan efektif dan efisien karena waktu kita berkah. Bila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman yang berkah, ya, teman yang berkah, maka teman tersebut memberi manfaat kepada kita. Kalau kita diberi pasangan yang berkah, maka pasangan juga membahagiakan kita. Jadi keberkahan didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ja'alani wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, di mana saja engkau berada. Kemudian doa Syekh kepada pembaca,
wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Ya. Mimman u'tiya syakara. Dan semoga menjadikanmu termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan. Mengakui dalam hati ini secara batin. Hati kita mengakui bahwasanya nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil kerja keras kita, bukan dari otak pemikiran kita, bukan dari hasil karya kita pokoknya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ide kreatif kita, hasil karya tersebut itu pun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya mah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang yang kufur, yang tidak syukur. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah hasil apa? Dari karyaku, ya. Jadi orang yang sombong, orang yang kufur tidak mengakui itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak bisa sukses punya perusahaan, rumah makan segini tuh? Itu saya itu ikut pelatihan ini. Jadi saya itu menunjukkan apa? Tidak ada rasa syukur kepada Allah. Harusnya yang pertama kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh gitu ya. Kemudian melakukan ini dan itu. Seperti itu. Yang kedua adalah at-tahaddutsu biha. Bersyukur itu at-tahaddus. At-tahaddus itu mengucapkan, menceritakan. Ya. Tahadus bin nikmat. Tahadus, diceritakan nikmat itu bukan ujub, ria, takabur, bukan, ya, menceritakan itu. Ini orang kadang-kadang juga berbeda, ya. Kadang dia itu menceritakan ujub, kadang-kadang dia menyembunyikan nikmat Allah supaya tidak orang meminta. Kalau orang lagi berpamer kekayaan, dia juga memamerkan supaya apa? Ya, dia juga dalam rangka menyombongkan diri. Tetapi kalau orang akan meminjam kepada kita atau meminta kepada seseorang tersebut, maka biasanya menyembunyikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena apa? Bukan tawadhu, bukan apa-apa, kan seperti itu. Ya, tahadus bin nikmat, tahadus biha adalah dalam rangka apa? Menyebutkan athar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam at-tahadus bin nikmat itu juga adalah menampilkan sesuatu supaya terlihat bahwa nikmat Allah itu ada kepada kita. Contoh, kita memakai pakaian yang bagus, boleh? Boleh. Bisa berpahala? Bisa. Bisa dosa? Bisa. Bisa berpahala kalau dalam rangka tahadus, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beli pakaian, beli sendal bagus, sepatu bagus, kemudian dipakai, terlihat oleh orang lain, supaya terlihat apa? Bahwa nikmat Allah itu sampai kepadanya. Itu tahadus. Tetapi bisa juga berdosa kalau apa? Dalam rangka
pamer, dalam rangka takabur, dalam rangka menyombongkan diri, ya, seperti itu. Kemudian athana. Athana itu memuji, di antara tahadus juga. Athana yaitu memuji, menyanjung, sanjungan kepada yang telah memberi, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji kepada Allah, hanya untuk Allah. Jadi tatkala kita mendapatkan nikmat, selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah tasrifuha fi ta'atillah. Mentasarufkan, ya, mempraktekkan atau menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam jalan ketaatan. Mempunyai kendaraan bagus, dibawa ke pengajian, itu termasuk tasarruf nikmat, termasuk bersyukur atas nikmat. Diangge, dipakai. Punya mobil bagus tapi didiamkan, elapan itu dipakai, ya, seperti itu. Dipakai untuk ketaatan. Punya pakaian bagus, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ke masjid. Pakai yang bagus-bagus, kan, seperti itu, ya. Jangan pakai yang jelek atau kurang sempurna, atau pakaian untuk seperti untuk main. Coba berpakaian kayak keundangan, ya. Amang keundangan aya henteu yang pakai pakaian seadanya, jarang, ya. Pasti kalau ke kondangan walimah pasti pakai batik gitu, ya. Sarengit, kasep, kan seperti itu. Wah, sepatu, seperti itu. Kan rata-rata seperti itu. Ya. Ari ke masjid mah pakai kaos oblong, kan seperti itu, kan. Jadi ke masjid kadang-kadang menjadi nomor 2 atau nomor keberapa dibandingkan undangan walimah. Nah, tasrifuha fi ta'atillah itu adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memaklumkan kepada kalian, la in syakartum, ya, mengumumkan, mengproklamirkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambah kepada kalian nikmat tersebut, ya. Jadi seukuran dengan syukur tersebut, maka seukuran itu pula tambahan dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Selanjutnya, wa idza btuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar, ya, dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya, menguji dengan berbagai musibah, menguji dengan sesuatu yang dia tidak sukai, menguji orang-orang dengan musuh, ya, menguji kaum muslimin dengan orang kafir, orang munafik, ya. Dan itu semua perlu kepada kesabaran. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking bertubi-tubinya musibah, sudah jatuh tertimpa tangga, kan seperti itu, tapi tidak menjadikan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah memegang agamanya, ya. Tidak goyang dengan berbagai fitnah, cobaan. Tidak tunduk, pasrah dengan cobaan. Artinya, aduh, tidak ada usaha lagi. Tetapi tetap istiqomah memegang agamanya. Sabar
ya, dalam menjalani kecapean, kelelahan, ya, dalam menjalani dari ujian-ujian tersebut. Seperti itu sabar. Apa itu sabar? Sabar mendapatkan musibah, yaitu yang pertama adalah habthun nafsi. Menahan diri ini, menahan hati ini. Dari apa? Dari, kalau bahasa Sundanya, kukulutus, atau menggerutu, keluh kesah, ya, di dalam hati. Ya. Yang kedua, habsul lisan, karena asobru itu al-habsu, menahan. Habsul lisan, menahan lisan kita dari yang tadi, menggerutu. Ya, menggerutu kadang-kadang di dalam hati, kadang-kadang di dalam lisan kita. Keluh kesah, ya, ditahan. Atau menyalahkan takdir, atau bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kieu-kieu teuing ya Allah. Kan seperti itu. Tahan dari itu. Kemudian habsul jawari, tahan dari anggota badan kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, yang menampakkan ketidaksabaran. Dengan merobek-robek baju, dengan memukul-mukul pipi, dengan amuk-amukan, segala macam, kan banyak. Nah, itu menandakan ketidaksabaran dengan musibah. Ya, ketidaksabaran dengan musibah. Jadi harus sabar. Tidak boleh apa? Tidak boleh keluh kesah, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, tidak boleh putus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, seorang, ya, seorang, ibtalahum, dia akan menguji kepada mereka. Memuji dengan berbagai ujian, cobaan, musibah. Faman radiya falahu ridha. Maka apabila dia itu ridho, maka barang siapa yang ridho, falahu ridho, maka bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, nah, tapi barang siapa yang murka dengan apa? Dengan musibah ujian tersebut, fa alaihi sukhtu, maka baginya pun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar ujian, seberat-berat ujian yang ditimpakan kepada manusia adalah kepada manusia yang termulia, yang tertakwa, yang terbaik. Siapa itu? Para nabi. Ya, para nabi. Ujiannya luar biasa. Ya. Ujiannya luar biasa yang kita tidak mampu untuk menahannya, gitu. Menahan dari ujian-ujian tersebut. Ada nabi yang digergaji, ada nabi yang dikenai dengan penyakit yang parah, ada nabi yang diserang, ada nabi yang bagaimana, ya, bagaimana dengan berbagai gangguan, musibah. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, ya, yang di bawahnya dan yang di bawahnya. Maka para rasul diuji, orang-orang siddiqin di bawahnya itu diuji, ya. Para syuhada juga diuji, ya. Dan juga hamba-hamba yang beriman pun diuji. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka selalu bersabar. Ya. Adapun orang-orang munafik, ya, orang munafik, maka
apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Berada di pinggir. Di pinggir. Ini orang yang baru masuk Islam dengan kurang teguh keimanannya, dengan keraguannya, tidak benar-benar, bagaikan dia itu berdiri di puncak gunung atau di atas dinding yang tidak, di puncak dinding yang tidak ada pegangannya, ala harfin. Fa in asabahu khairan itma'anna bihi. Apabila menimpa kepadanya kebaikan, itma'anna bihi, dia tenang, dia senang, menang rezeki senang, badan sehat senang, gitu ya. Wa in asabathu fitnah, apabila menimpa kepadanya fitnah, ujian, musibah dan sebagainya, inqalaba ala wajhi, dia berbalik wajahnya. Ya, berbalik wajahnya, murung, tadinya cenghar, murung, ya. Orang yang tidak zuhud, yang tidak zuhud, ya seperti itu, ya. Gambaran wajah itu menggambarkan susah dan senangnya. Keur loba duit mah bercahaya, cenghar gitu ya. Keur susah murung, teka urus ya, acak-acakan, seperti perhatian, seperti itu. Ya. Itu ciri apa? Orang munafik seperti itu. Kalau dapat kebaikan, senang, bahagia, seperti itu, riang, gembira. Kalau mendapatkan ujian, kita murung, ya seperti itu, tidak sabar, ya, tidak sabar. Itu ya'budullaha ala harfin, beribadah kepada Allah di pinggir. Ya, nanya di pinggir itu, ya bisa cepat sekali, tidak teguh, ya, tidak teguh. Berbeda kalau kita berdiri, ya, di jalan atau di tempat yang teguh, luas, berbeda dengan di atas dinding, gampang sekali untuk tumbangnya. Khosira dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itu adalah kerugian yang jelas, yang nyata. Di dunia kita hidup tidak mesti selamanya nikmat, ya. Tidak selamanya lezat, tidak selamanya senang, bahagia, dapat pertolongan dan sebagainya. Tidak mesti seperti itu. Selalu berganti, ya. Selalu berganti. Ada masa sedihnya, ada masa dapat musibahnya. Kita kalau anak-anak keluarga lagi sehat senang ya. Tapi itu tuh tidak terus menerus. Ada kita diuji dengan anak sakit, sedih enggak? Sedih. Ya. Ya. Atau ditinggal orang yang dicintai oleh kita, sedih. Ya, seperti itulah. Ya. Sudah sedih dalam keadaan musibah, ini juga akan berputar lagi. Sabar aja. Ya, sabar aja. Nanti juga akan berputar lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah waktu, masa, hari-hari, nudawiluha, kami akan putar bainan nas, di antara manusia. Begitu. Ketika senang kita nanti akan aya sedihna, ya. Ketika sedih nanti juga akan ada senangnya, akan ada bahagia. Begitulah. Ya, kita tidak bisa menghindarinya, ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala putar. Jangan sangka orang-orang selebritis ataupun yang lainnya yang kita tonton dan sebagainya, atau orang-orang yang di atas kita dalam level hartanya dan sebagainya, mereka juga senang terus. Enggak.
Sama mereka juga ya. Sama. Cuman nggak tahu taruh di kana YouTube kan anu kitu nama ya seperti itu. Yang ya, bagus-bagusnya aja. Seperti itu. Kemudian jadi jangan apa? Jangan putus asa. Kita dalam keadaan musibah, sedih, nanti akan putar ya. Akan kita dapatkan. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia melakukan dosa, terjerumus dalam dosa, istaghfara, dia itu meminta ampun. Adapun orang yang berbuat dosa, terjerumus kepada dosa, dan dia tidak beristighfar, ya tidak minta ampun, malah menambah dengan dosa yang lainnya, maka itu adalah bukan kebahagiaan, tetapi apa? Kecelakaan, kesedihan, ya kecelakaan. Waliyadzubillah. Akan tetapi kalau hamba yang beriman ketika dia terjerumus, namanya juga manusia ya, manusia. Dalam terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia segera bertaubat. Jangan sangka orang yang berilmu, tahu ilmu juga tidak terjerumus dalam hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu obatnya bukan ilmu, tetapi apa? Kesabaran. Kesabaran, menahannya. Tahu ilmunya mah yang begini itu dilarang, dosanya begini, akan akibatnya begini, tapi tetap melakukannya. Kenapa? Karena tidak sabar. Ya. Dan pada waktu itu orang itu disebut jahil, walaupun tahu. Dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang apabila mereka melakukan fahisah, perbuatan yang keji, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, fahisah, perbuatan keji, perbuatan dosa yang dilakukan kepada yang lain atau bersama yang lain. Dzalamu anfusahum, melakukan kemaksiatan yang itu membahayakan kepada diri sendiri. Berzina, fahisah. Mabuk-mabukan, zalim terhadap diri sendiri. Dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lantas mereka beristighfar kepada atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dalam 135-nya. Jadi dia telah berdosa, terjerumus kepada dosa, ingat langsung kepada Allah. Ingat langsung kepada Allah, beristighfar. Nah. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 17 dikatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nah, ini yang tadi diomongkan. Hanyalah taubat kepada Allah itu bagi orang yang mereka melakukan kejahatan, keburukan, bijahalatin, dengan kejahilan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian bertobat dengan segera dalam waktu dekat. Ya'maluna su'a bijahalatin bukan melakukan ketidaktahuan hukum. Kalau ketidaktahuan hukum akan tidak apa-apa. Ya. Orang bijahalatin melakukan sesuatu perkara yang tidak disengaja atau jahil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bijahalatin di sini bermakna bahwasanya walaupun dia tahu hukumnya, tetapi kalau dia melakukannya itu adalah orang yang jahil. Ya, orang yang jahil. Tahu hukum zina, tahu, tuh ahli pengajian, ya.
tapi terjerumus pada zina. Jahil enggak? Jahil. Ya itu jahil. Tetapi apa? Summa yatubuna min qarib. Kemudian karena dia paham, ngerti, ya, kemudian yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Ya, itu makna jahalah di sini bukan tidak ada ilmu, bukan tidak tahu, ya. Kalau yang jahil kan tidak disiksa. Tapi jahil di sini bukan didul ilmi, tetapi didul hilmi. Didul ilmi kebalikan dari hilm. Hilm itu tidak sabar menahan godaan. Itu kalau hilm sabar menahan godaan. Jadi segera yatubuna min qarib. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mereka taubat dengan segera. Ketika berdosa beristighfar, kemudian bertaubat. 3 macam tersebut, ya, 3 macam tersebut, yaitu apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Hiya unwanus sa'adah, itu adalah tanda kebahagiaan. Barang siapa orang yang diberi taufik untuk melaksanakannya, untuk meniti dari yang 3 tersebut, dia sudah meniti kebahagiaan. Tapi barang siapa yang dijauhkan, tidak mau meniti yang tadi, maka dia itu sengsara, tidak berbahagia.